Putri Duyung Kecil dan Permata Laut yang Hilang. Dongeng anak kartun lucu dan penuh pesan moral. Halo teman-teman, selamat datang di dunia dongeng. Tempatnya cerita seru dan penuh pesan kebaikan. Ayo subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Biar makin banyak yang ikut petualangan seru sama kita. Di dasar samudra yang luas dan jernih, tersembunyi sebuah kerajaan indah bernama Laut Bening. Airnya sebening kaca, dan sinarnya memantul lembut di antara karang-karang berwarna pastel. Di tengah kerajaan itu, hiduplah seorang putri duyung kecil. Ia selalu berenang ceria, ekornya berkilau biru muda, dan rambutnya seperti ombak berwarna ungu lembut. Setiap pagi, ia berenang mengelilingi taman karang pelangi, menyapa teman-teman kecilnya yang lucu dan penuh warna. Hari ini, lautan terasa lebih semarak dari biasanya karena seluruh kerajaan sedang bersiap-siap untuk festival cahaya laut, perayaan tahunan yang dinanti-nanti semua penghuni laut. Di sudut taman karang, seekor kepiting kecil sibuk menyusun kerang-kerang berbentuk hati. Ia sangat teliti. Meskipun sering panik sendiri kalau cangkangnya sedikit tergeser. Tak jauh darinya, ikan badut mungil meluncur dengan lincah di antara anemon, memutar-mutar dan terkikih kecil. Putri Duyung datang menghampiri mereka, tertawa melihat tingkah lucu mereka. Mereka bertiga memang sahabat sejak kecil. Walau berbeda bentuk dan sifat, mereka selalu berbagi petualangan, tawa, dan kadang kehebohan kecil yang bikin suasana semakin seru. Di istana kristal air, para ubur-ubur sedang menyiapkan lentera laut yang bisa menyala dalam gelap. Taman dihiasi gelembung-gelembung bercahaya, dan para makhluk laut sibuk menghias setiap sudut karang. Putri Duyung mendekati ruangan khusus tempat permata laut disimpan sebuah batu berkilau yang memancarkan cahaya ajaib berwarna pelangi. Permata itu adalah pusat cahaya festival dan juga simbol harapan bagi semua penghuni laut. Ia menatap permata itu dengan mata berbinar. Besok pasti indah sekali, gumamnya pelan dalam hati. Malam pun tiba, lautan menjadi tenang, dan langit di atas air tampak berkilau oleh cahaya bulan yang menembus permukaan. Putri Duyung berbaring di atas batu karang lembut, melihat bintang-bintang laut yang bersinar di kejauhan. Di balik kedamaian itu, tak ada yang menyadari bayangan kecil melintas diam-diam di balik bebatuan istana. Tidak ada suara, tidak ada gelombang, tapi malam itu sesuatu yang penting akan berubah. Keesokan paginya, sinar matahari menyelinap ke dasar laut, menyinari kerajaan Laut Bening yang biasanya ceria. Tapi pagi itu terasa berbeda. Putri Duyung bangun lebih awal, begitu semangat menyambut hari festival cahaya laut. Ia berenang cepat ke istana, ingin melihat lagi kilau permata laut yang semalam ia kagumi. Tapi saat ia tiba di ruang penyimpanan, permata itu sudah tidak ada. Kabar hilangnya permata laut menyebar cepat. Para ubur-ubur berhenti menggantung lentera, ikan-ikan kecil berkerumun gelisah, dan para penjaga laut berenang cepat ke segala arah. Festival mungkin batal, dan lebih buruk lagi, kerajaan bisa kehilangan sumber cahaya utama mereka. Putri Duyung merasa bersalah. Malam tadi, ia lupa mengunci ruang permata. Ia menunduk, ekornya bergerak pelan dalam arus. Tapi daripada menangis, ia memilih bertanggung jawab. Bersama kepiting dan ikan badut, Putri Duyung mulai menyelidiki. Mereka menemukan jejak cahaya samar yang tersisa di dinding karang, seperti serpihan cahaya dari permata yang tergores. Jejak itu mengarah keluar istana, menuju perairan yang belum pernah mereka jelajahi sebelumnya. Kepiting gemetaran, tapi ikut melangkah. Ikan badut tampak ragu, tapi juga penasaran. Putri Duyung memegang erat semangatnya. Ia tak tahu
apa yang akan mereka temui. Tapi ia tahu, ia harus mengembalikan cahaya itu. Mereka mengikuti cahaya melewati karang-karang runcing, taman laut yang sunyi, dan lorong gua gelap berkilau. Suasana menjadi sunyi. Hanya terdengar gemericik arus yang berputar perlahan. Gua Arus Gelap, nama tempat itu, dibisikkan dengan hati-hati oleh para penghuni laut. Konon, tempat itu dihuni oleh makhluk-makhluk yang tak pernah menampakkan diri. Tapi, mungkin di sanalah petunjuk terakhir berada. Putri Duyung menarik napas panjang. Petualangan mereka baru saja dimulai. Mereka bertiga akhirnya sampai di pintu masuk Gua Arus Gelap. Gua itu memancarkan cahaya redup kehijauan, dan arus laut di sekitarnya bergerak perlahan seperti sedang berbisik. Ikan badut bersembunyi di balik ekor Putri Duyung, sementara kepiting menempel erat di batu karang, berusaha kelihatan berani. Putri Duyung menatap masuk ke dalam. Tak ada waktu untuk takut. Mereka menyelam masuk, mengikuti jejak cahaya yang tersisa, berharap menemukan permata atau setidaknya jawaban. Di dalam gua, mereka menjumpai formasi kristal laut yang aneh dan suara gema pelan yang tak mereka mengerti. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul siluet besar yang bergerak pelan. Kepiting langsung pingsan. Ikan badut berenang bolak-balik panik. Tapi Putri Duyung tetap diam, matanya menatap makhluk itu penuh rasa ingin tahu. Bukan takut, bayangan itu mendekat. Dan ternyata bukan monster, melainkan makhluk laut tua dengan cangkang besar dan mata lembut yang tampak sendu. Makhluk itu bicara dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan arus. Ia tak mencuri permata untuk merusak, tapi karena ia rindu. Dulu ia tinggal di kerajaan, tapi karena penampilannya yang aneh, ia dikucilkan dan pergi menyendiri di gua ini. Permata laut, katanya, adalah satu-satunya cahaya yang pernah membuatnya merasa diterima. Ia hanya ingin melihatnya sekali lagi dan tak tahu bahwa seluruh kerajaan bergantung pada cahaya itu. Putri Duyung mendengarkan. Hatinya terasa hangat dan sedikit sedih. Ia tahu ini bukan soal permata lagi, tapi tentang seseorang yang pernah dilupakan. Setelah hening sesaat, Putri Duyung tersenyum. Ia tidak marah. Ia mengulurkan tangannya pelan, menawarkan sang makhluk untuk ikut kembali ke kerajaan. Festival bukan hanya tentang cahaya yang indah, katanya dalam hati, tapi tentang menyatukan semua hati. Makhluk itu tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa diterima. Putri Duyung, kepiting, ikan badut, dan makhluk laut besar itu perlahan kembali ke kerajaan. Mereka membawa serta permata laut, tapi yang paling penting mereka membawa cerita baru. Saat mereka tiba, seluruh kerajaan berhenti sejenak. Semua mata tertuju pada sosok besar itu. Beberapa makhluk tampak takut, tapi Putri Duyung maju ke depan dan tersenyum. Dia bukan musuh, ucap si Putri Duyung. Dia adalah bagian dari lautan ini. Sama seperti kita semua. Festival Cahaya Laut akhirnya dimulai. Tapi kali ini dengan makna yang lebih dalam. Permata laut kembali ke tempatnya, memancarkan cahaya pelangi yang indah. Ubur-ubur beterbangan dengan lentera, dan gelembung-gelembung cahaya menari di udara. Makhluk laut besar itu berdiri di sisi panggung, menatap cahaya itu dengan mata berkaca-kaca. Tak lagi sendirian, tak lagi tersembunyi. Hari itu, kerajaan Laut Bening belajar sesuatu yang penting tentang melihat lebih dalam dari penampilan luar, tentang memberi kesempatan kedua, tentang keberanian untuk membuka hati. Putri Duyung menari di air bersama teman-temannya. Dan kali ini mereka menari bersama teman baru yang dulu pernah terlupakan. Dan malam itu
Saat bintang laut bersinar di atas, Putri Duyung menatap ke langit laut dengan tenang. Ia tahu petualangannya hari ini akan selalu ia kenang. Lalu ia berkata, "Kadang sesuatu yang hilang bukan hanya benda, tapi juga perasaan yang terlupakan. Tapi dengan hati yang tulus, semuanya bisa kembali." Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.